Shalom Bapak Ibu. Shalom. Suaranya kurang bersemangat ini. Shalom. Haleluya. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini. Senang rasanya bisa bertemu Bapak Ibu kembali ya. Dalam satu minggu telah berlalu dan Tuhan pertemukan pagi hari ini untuk datang memuji dan membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Amin. Baiklah, kita akan menyiapkan hati kita dan kita bersatu dalam doa. Bapa, di hadapan-Mu kembali kami bersyukur Tuhan. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Hari ini, pagi ini Tuhan, kami mau membawa ucapan syukur kami melalui puji-pujian dan doa kami kepada Kau. Hanya satu nama yang ditinggikan di tempat ini, hanyalah nama-Mu Yesus. Kami percaya ketika kami menyembah, ketika kami bersyukur, kuasa Roh Kudus melingkupi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kekudusan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari bersatu
satu hati kita bangkit berdiri, katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari jemaat yang terkasih, katakan, ku angkat hatiku, ku angkat suaramu dalam hadirat Tuhan. Ku angkat hati, hanya kudusan-Mu Tuhan yang melayakkan kami Bapa. Thank you Lord. Saat ku sembah, kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sebab ini yang kami renungkan ya Bapa. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan padamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Bersuka sebab karena kebaikan-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur.
karena-Mu Tuhan yang melayakkan hidup kami. Sebab kasih-Mu yang kudus melayakkan hidup kami. Kami bersyukur itu Tuhan. Kami bersyukur tentang itu. Terima kasih ya Bapa. Oh, syukur hanya bagi-Mu. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dikarenakan kasih kiara Bapa. Oh, rata kasih kiara Bapa. Syukur hanya bagi-Mu ya Allahku. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Bapa? Kau angkat kami dari lumpur dosa. Kau layakkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Dan Kau perlengkapi kami untuk memberitakan nama-Mu di seluruh bumi Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu dalam hidup kami ya Allah. Sebentar kami Tuhan, umat-Mu mau bernyanyi, mau bersorak bagi-Mu lebih lagi ya Allah. Segala kemuliaan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Segala puji syukur. Biarlah setiap yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Oh oh oh. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Jemaat Philadelphia katakan haleluya. Oh 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 oh. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekali lagi katakan soraklah. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah. Kami bersorak karena-Mu Tuhan. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari satukan suara dan kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun apa saudara? Tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh. Hanya padamu hatiku percaya,
menara. Katakan, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita. Saudara? Oh, saudara Bapak Ronald. Kami persilakan. Shalom, selamat pagi. Saya izin buka masker ya. Saya sudah vaksin booster. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan di Banyuwangi, di GBI Philadelphia, Rogo Jambi. Haleluya, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Saya mau bersaksi tentang karya Tuhan yang ajaib, karya Tuhan yang menyelamatkan dan memilih kita untuk dipanggil. Oh ya, nggak apa-apa. Baik. Ya, puji nama Tuhan. Atas kemurahan Tuhan, saya diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, tapi dipilih untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Saya bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan buat hidup saya. Singkat cerita, saya juga awalnya anak yang dididik di rumah Tuhan, dididik artinya di dalam sekolah minggu. Tapi dalam singkat cerita, saya harus keluar masuk penjara dalam kehidupan saya beranjak dewasa. Kalau ditanya, saya ingat waktu masih kecil, saudara, cita-citamu apa, Ronald? Ditanya sama papa saya kapten kapal. Cita-cita saya mau jadi pilot. Cita-cita saya tinggi, ingin jadi pilot. Tapi dalam kenyataan proses hidup, saya harus merasakan lembah kehidupan yang paling dalam, saudara. Saya harus keluar masuk penjara. Saya harus, pada akhirnya, saudara, saya ingat-ingat, mungkin hukuman saya di penjara waktu itu lebih dari 10 tahun, saudara. Saya mengalami luka tembak sampai 6 peluru di kaki saya. Sampai sekarang, puji Tuhan gak bisa keluar satunya, masih nyangkut di tulang, saudara. Berapa kali ada hamba Tuhan yang ingin membiayakan saya untuk mensponsori, untuk mengeluarkan peluru, tapi tidak bisa. Karena ketika di ronsen, saya tinggal di Denpasar. Maaf, saya kenalkan dulu, nama saya Ronald Wulur, saya asli dari Manado. Saya lahir di Surabaya, saya sekolah di Jakarta. Jadi ketika saya umur 11 tahun, saudara, orang tua saya bercerai, mama dengan papa saya. Papa saya kerja di laut, kapten kapal, pulang 6 bulan sekali. Saya masih umur 11 tahun. Mama saya tergoda dengan seorang om yang lain, saudara. Umur 11 tahun, om-om itu datang, saya dikasih uang 10.000, saya diem aja. Saya seneng aja. Papa saya di laut. Ketika singkat cerita, papa saya pulang dengan keadaan yang hancur, mama saya pergi, saya dibawa ke Jakarta. Saya dititipkan di om saya. Ada paman saya dan tante saya.
Di situ saya bertumbuh menjadi anak yang tidak ada kesenangan lagi di keluarga, di rumah tangga. Saya disekolahkan oleh om saya. Saya bersekolah tapi saya jarang pulang. Kakak sepupu saya, anaknya om saya ini suka minum, suka mabok. Saya diajarin juga karena saya tinggal satu kamar. Singkat cerita saya dididik di dalam jalan waktu itu. Dari umur 12 tahun saya lulus SD, SMP saya sudah mulai tidur di jalan di Jakarta. Saya dididik oleh abangan saya, kakak-kakak saya. Karena saya mungkin anaknya nurut, saya disenangi oleh kakak-kakak saya. Disuruh apa aja saya mau. Akhirnya bertanjak dewasa, SMA, saya mulai sudah nggak senang hidup seperti itu. Karena hidup saya harus masuk di kantor polisi terus. Ketika disuruh mengedarkan narkoba di Jakarta, saya mau-mau aja. Saya masih kecil. Abang-abangan saya suruh berangkat Ronald, saya berangkat. Tapi saya sudah mulai nggak tenang di situ. Saya harus keluar dari Jakarta. Akhirnya saya izin sama orang tua saya, sama paman saya, mama tante saya mau ke Bali. Saya mau sekolah sambil bekerja, saya bilang. Singkat cerita saya berangkat ke Bali dengan modal tas, pakaian aja, sama ijazah kelas 3 SMIP waktu itu, pariwisata. Saya nyampe di Bali bukannya keadaan baik waktu itu, tapi keadaannya sangat luar biasa ketika di Kuta tahun-tahun 96, saudara. Singkat cerita saya dididik lagi oleh orang-orang di Legian sana, di Kuta Legian. Bukannya makin benar, saya makin jadi. Saya dididik jadi pengedar narkoba oleh lintas negara, saudara. Itu banyak bangsa masukin drugs itu ke Bali dulu, baru ke Jakarta. Singkat cerita saya awal masuk penjara tahun 98. Saya nggak pernah bercita-cita masuk penjara, saudara. Tapi ketika saya masuk di situ, karena saya di luar iman saya dididik oleh pengedar-pengedar juga. Akhirnya singkat cerita saya makin jadi dan saya semakin dikenal oleh banyak orang. Dan target-target polisi untuk menangkap saya. Akhirnya saya harus mengalami sampai lebih dari 10 tahun mungkin. Dan saya bersyukur kepada kasih Tuhan. Akhirnya saya dijamah Tuhan ketika di dalam penjara juga. Tapi di penjaranya lagi, saudara. Di penjara itu ada penjaranya lagi namanya sel tikus, saudara. Sel yang gak bisa kemana-mana. Kalau saudara ada lampu sebesar ini, puji Tuhan ada matahari masuk. Di tempat saya di sel itu cuma lubang segini, saudara. Itu 5 bulan. Saya harus ditahan di situ. Dalam keadaan lumpuh. Tongkat saya diambil karena ada peluru saya. Saya cabut peluru saya di dalam LP waktu itu di Bali. Satu saya cabut di situ, satu masih nyangkut. Karena tidak kelihatan waktu itu. Tapi mujizat Tuhan terjadi kalau Tuhan mau nyatakan, saudara. Saya justru sembuh di dalam sel situ. Di dalam sel tikus, kaki saya sembuh, saudara. Hitam waktu itu. Tapi saya bertobat dulu di sel tikus itu. Karena apa? Karena saya mendengar suara orang lagi menyembah Tuhan. Di situ 200 meter dari sel tikus itu ada gereja. Saya nggak bisa kemana-mana. 24 jam selama 5 bulan harus di sel itu. Selnya kecil, saudara. Saya hanya mendengar orang memuji menyembah Tuhan. Di situ hati saya hancur, saya di sel itu. Saya bilang, Tuhan kalau mau pakai saya, pakai semua hidup saya. Singkat cerita 5 bulan saya dipindah ke lapas yang lain. Dalam keadaan bisa jalan. Sampai sipir polisi pun bingung waktu itu. Kok kamu bisa jalan? Manusia merekarakakan yang jahat, tapi Tuhan merekarakakan kebaikan buat kita. Saya lihat perbuatan Tuhan itu ajaib dalam setiap hidup orang percaya. Ketika saya bertobat, saudara, Tuhan bukakan jalan, saudara. Di lapas yang paling kecil di Bali sana, saya diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang mengubah, membersihkan hidup saya. Saya lepaskan semua aktivitas-aktivitas kriminal, saudara. Bahkan dari yang paling kecil, berhenti ngerokok. Saya berhenti di sel yang terkurung. Asap rokok harus saya nikmati. Orang berhenti dari rokok, gak bisa cium asap rokok. Betul ya? Tapi saya harus alami itu, saudara. Saya sakit berbulan-bulan untuk lepas dari rokok itu. Kalau narkoba otomatis, karena itu dilarang negara, saya harus berhenti. Saya sudah berhenti dari narkoba. Tapi untuk rokok ini saya berjuang. Di dalam keikatan gak bisa kemana-mana.
Tapi Tuhan berikan kekuatan buat saya. Tuhan berikan kekuatan buat kita, orang yang mau berserah kepada Tuhan. Saya lihat perbuatan Tuhan ajaib, saudara. Setelah itu saya bebas, malahan hukuman saya itu bisa hilang, saudara. Saya melihat bahwa cara Tuhan, kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan bisa buat caranya yang ajaib buat kita, saudara. Berkas-berkas ini bisa hilang, saudara. Sebenarnya saya mungkin akan jalani 3 tahun lebih, tapi atas kemurahan Tuhan, saya dibebaskan lebih cepat. Saya masuk sekolah Alkitab. Ketika saya bebas, saya dididik di situ. Saya mulai diperlengkapi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya boleh melayani Tuhan sekarang. Di Pulau Bali saya membuka komunitas Bali Community, Bali Blessing Community, saudara. Mantan-mantan penjara semua yang saya layani, akhirnya saya tampung semua di tempat saya. Saya melayani juga di street ministry, saya melayani di jalan-jalan. Banyak orang yang nggak tahu kebenaran, saudara. Mereka pikir mereka benar, tapi ketika kita sampaikan Injil, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, saudara. Di penjara pun saya ada berita Injil yang menyelamatkan saya. Kenapa saya sudah diselamatkan oleh Injil? Kenapa saya tidak bisa berbagi Injil itu untuk menyelamatkan orang? Puji nama Tuhan, Tuhan perlengkapi saya bersyukur. Saya masuk ke suku-suku juga di Baliage. Pendeta Petrus Tarigan mendukung saya, Ronald cari suku-suku. Beritakan Injil. Kami masuk ke pedalaman. Puji Tuhan, kita sudah sampaikan, kita ibadah di orang-orang yang sulit berbahasa Indonesia aja sulit. Orang Bali asli, saudara. Kita doakan, orang yang buta kita doakan, saudara. Saya percaya kuasa Tuhan akan menjamah mereka semua. Saya bersyukur atas kasih Tuhan, saudara. Saya boleh melayani Tuhan, melayani Raja di atas segala raja, saudara. Hidup saya ini anugerah, saudara. Kalau saudara bisa lihat sekarang saya ini anugerah, saudara. Saya bisa jalan 200 meter saja tanpa ngilu, itu bersyukur, saudara. Saya setiap bangun pagi itu ngilu karena ada pecahan di kaki saya, peluru ini, saudara, yang nggak bisa dikeluarkan lagi. Saya coba berdoa sama Tuhan, Tuhan jawab. Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Puji Tuhan, nggak bisa keluar, saudara. Saya bersyukur sama Tuhan karena ini apa yang saya alami, Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesempatan untuk memberitakan keselamatan yang datang dari Tuhan kita. Puji Tuhan, kiranya ini yang menjadi kesaksian saya. Kalau Bapak Gembala juga tempat ini kenal sama orang yang saya layani di Bali, saya bersyukur, saya berterima kasih. Dan suatu saat kalau bisa mampir ke Bali, boleh melayani di tempat saya di Bali Blessing Community, di Denpasar, di Renon. Itu mantan-mantan juga, mantan LP, ada yang dari mantan Muslim, mantan Hindu, ada semua di situ. Tapi puji nama Tuhan, segala hormat hanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih sekali lagi untuk kesaksian Bapak Ronald. Sekali lagi dong berikan aplaus untuk Bapak Ronald. Tuhan Yesus baik. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia
biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Mari bersama-sama kita berdiri sekali lagi. Bagi bangsa, oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Oh, hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, syukur hanya bagimu. Oh, haleluya. Mari angkat tangan kita sembah Dia. Haleluya. Oh, mari sembah Yesus Kristus. Haleluya. oh Yesus, kami bersyukur. Hanya namamu Yesus. Hanya namamu yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Biar hati kami, jiwa kami menyembah-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kehidupan kami. Kami percaya akan ada kegerakan yang besar di tempat ini, di kota ini, bahkan di setiap suku-suku bangsa. Ada kegerakan Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari Tuhan Kau berbicara bagi setiap kami. Perlengkapi gereja-Mu dengan sempurna. Hanya dalam satu nama yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat pagi. Shalom. Ya, kami sangat bersyukur bisa melayani kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Gembala memberikan kami kesempatan untuk melayani saudara.
Saya Pendeta Petrus Tarigan. Istri saya Lita Tutusinta dari Kalimantan, dan putri kami 2. Yang pertama Tasya, yang kedua Olivia. Yang pertama sudah selesai kuliah, puji Tuhan, sekarang sudah bekerja. Dan bekerja, anak ini anak yang memang cerdas dari awal sehingga bekerja di perusahaan luar negeri. Yang Olive masuk kuliah baru semester 3, saudara. Puji Tuhan, kami boleh ada di tempat ini dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara-saudara. Ya, kami ada 2 tim lagi sebenarnya, Pak Sony dan Pak Ginting, tapi mereka melayani di tempat yang lain. Nanti habis mereka melayani jam 8 juga mungkin akan bergabung di tempat ini untuk talk show anak muda. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, dan mari kita akan lihat firman Tuhan. Saya ingin ajak saudara lihat dari Kisah pasal yang ketiga. Dari Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 21. Ya, bisa ada slide yang saya kasih, bisa dikeluarkan. Dari Kisah pasal 3 ayat 21. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu, menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca Kisah 3 ayat yang ke-21 ya. Ini menjadi dasar firman Tuhan. Baik, mari. 2, 3. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya, silahkan duduk saudara-saudara. Ya, bisa ada slide yang saya kasih? Ya, apa bisa ditampilkan? Saudara, dikatakan di sini bahwa Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Saudara, mana lebih baik kira-kira? Kristus itu tetap di surga atau turun ke dunia? Ya, ini yang menjadi pertanyaannya saudaraku ya. Mana yang lebih baik bagi kita? Apakah Yesus itu tetap di surga atau dia datang ke dunia? Nah, sebenarnya saudara-saudara bahwa lebih baik Kristus itu datang ke dunia. Ya, pada kedatangan Kristus yang pertama, kalau dia tetap di surga, kita nggak selamat. Benar ya saudara ya? Tapi karena dia datang ke dunia, kita selamat. Haleluya. Kalau Kristus tetap di surga, nggak datang ke dunia, kita nggak selamat saudara. Tapi karena dia datang ke dunia, kita selamat. Saudara dan saya sekarang menjadi orang yang diselamatkan. Sama juga dengan kedatangannya yang kedua. Kalau dia tetap di surga, kita tidak terangkat. Tapi kalau nanti Tuhan datang ke dunia kedua kali, kita terangkat. Amin. Nah, jadi saudara-saudara bahwa Kristus itu harus tinggal di surga sampai ada pemulihan segala sesuatu. Kalau dia datang ke dunia, yang pertama kita selamat. Kalau nanti datang yang kedua, kita diangkat. Dan saya percaya kalau kita diangkat Tuhan, itu jauh lebih indah dari apapun. Karena kita akan penuh kemuliaan Tuhan. Tapi dikatakan saudara bahwa dia itu harus tinggal di surga sampai ada pemulihan. Ya, kalau tidak ada pemulihan atau persiapan, Kristus tidak bisa datang ke dunia. Bahkan tadi dikatakan kata harus. Harus itu berarti mutlak. Ya. Nah, tapi dia akan datang ke dunia kalau terjadi pemulihan segala sesuatu. Jadi perlu ada pemulihan, saudara. Perlu ada persiapan. Saya percaya kita semua mau Kristus datang yang kedua kali. Karena yang pertama sudah terjadi dan kita sudah rasakan berkatnya, kita diselamatkan. Tapi kita nggak mau hanya diselamatkan seperti sekarang. Kita mau dia datang kedua kali supaya kita diangkat penuh kemuliaan. Nah, syarat itu saudara harus terjadi pemulihan segala sesuatu. Nah, pemulihan segala sesuatu ini pemulihan yang berkaitan dengan Kristus.
Kalau kita bicara pemulihan, termasuk pengajaran di seluruh gereja-gereja, banyak pemulihan, saudara. Bahkan saya sering lihat pemulihan yang dibicarakan oleh gereja bukan pemulihan yang menyelesaikan. Kita lebih banyak berbicara pemulihan hidup kita. Makanya ada orang bicara pemulihan rumah tangga. Ada orang bicara pemulihan ekonomi. Ada orang bicara pemulihan kota, pemulihan bangsa. Karena memang kalau kita bicara pemulihan, banyak sekali bisa perlu dipulihkan. Tapi saudara, yang dimaksud di sini pemulihan yang berkaitan dengan Kristus. Jadi tugas saudara dan saya ya adalah kita melakukan pemulihan bukan yang berkaitan dengan hidup kita. Ya, bukan lagi berkaitan dengan kepentingan kita sebenarnya. Kalau saudara mau Kristus datang, maka harus ada pemulihan yang berkaitan dengan Kristus. Karena yang mau datang itu Kristus. Jadi yang dipersiapkan kepentingannya Kristus. Amin gak ini? Amin. Contohnya begini saudara. Ya ini hanya contoh saja. Kalau saudara terima tamu, maka yang harus saudara siapkan hal-hal yang berkaitan dengan tamu saudara. Saya sedikit kasih bocoran ya. Saya ini olahraganya renang. Ya, renang dan ya kadang-kadang jogging. Yang lain nggak pernah. Karena kaki saya ini juga ada pennya. Saya pernah jatuh, ada pen di kaki saya. Saya juga nggak bisa berjalan normal sebenarnya. Sehingga dokter bilang olahraga saya hanya bisa berenang. Nah, jadi saudara kalau ingat Petrus Tarigan, olahraganya renang. Saudara jangan ajak saya main sepak bola. Yang kedua, minuman saya itu teh tawar. Saya hampir nggak pernah minum teh manis. Jadi kalau saudara ingat Petrus Tarigan, yang disediakannya teh tawar. Jangan saudara kasih teh manis. Kalau saudara kasih teh manis, kalaupun saya minum, itu bukan karena saya suka. Karena saya menghargai saudara saja. Ya, dan lain sebagainya. Lagu rohani kesukaan saya, itu lagu Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Itu lagu kesukaan saya. Karena bagi saya itu lagu paling rohani dari antara semua lagu rohani. Karena orang Kristen yang paling rohani, kalau dia berani bilang, hidupku suka-suka Tuhan. Amin gak ini? Berarti dia total, suka-suka Tuhan. Asal Tuhan senang, saya mau. Itu orang Kristen paling rohani, bukan suka-suka kita. Nah jadi, kalau saudara mau menyambut Petrus Tarigan, kalau saudara mau menyambut saya, yang saudara persiapkan itu yang berkaitan dengan saya. Bukan yang berkaitan dengan saudara. Ya, jadi, ini Pak Petrus Tarigan yang akan khotbah. Saya kalau di Bandung, saudara udah puluhan tahun pengkhotbah tetap di satu gereja. Ya, makanya saya untuk jadwal baru juga sulit. Karena saya punya target rohani, saya punya pengajaran. Jadi di gereja-gereja di Bandung, teman-teman saya itu pengkhotbah tetap. Ada yang sudah 20 tahun saya pengkhotbah tetap. Jadi mereka tahu, kalau Pak Petrus yang khotbah, kasih lagu Suka-sukamu Tuhan. Kasih minum teh tawar, jangan manis. Nah, jadi yang mau saya katakan, kalau saya yang datang, seharusnya saudara persiapkan yang berkaitan dengan saya. Jangan yang datangnya saya, saudara siapin teh manis. Karena saudara sukanya teh manis. Ya, yang datang saya, saudara ajaknya main sepak bola. Karena mungkin saudara olahraganya sepak bola. Enggak seperti itu. Ini yang mau datang Petrus Tarigan. Ya, jadi drama saudara, ini yang mau datang Kristus. Mari katakan Kristus. Lebih keras, Kristus. Nah, jadi pemulihan atau persiapan yang kita lakukan itu bukan pemulihan yang berkaitan dengan kita. Tapi yang harus dipersiapkan gereja, pemulihan yang berkaitan dengan yang datang. Haleluya. Amin. Nah, jadi kita perlu persiapkan ini. Kita perlu mengadakan
satu pemulihan di mana ini menjadi kebutuhan kepentingan daripada Kristus yang akan datang. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kepentingan Kristus, saya pelajari Alkitab, ada dua kepentingan prinsip. Ya, kalau saudara tanya, Tuhan Yesus, apa sih yang Tuhan Yesus perlu? Tuhan Yesus perlunya apa? Tuhan Yesus itu kepentingannya apa? Maka Tuhan hanya akan bicara dua ini, saudara. Ya, maka di Alkitab itu pasti sering kita dengar yang namanya tubuh Kristus, yang namanya amanat Kristus. Kalau kita bicara kepentingan Kristus, ada namanya tubuh Kristus, ada namanya amanat Kristus. Atau yang kita sebut dengan amanat agung. Tubuh Kristus ini kepentingan internal bagi orang yang sudah Kristen, yang sudah percaya. Karena di dunia ini kemanapun saudara pergi, manusia itu hanya dibagi dua. Ya, ini mengatasi segala dimensi. Manusia hanya dibagi dua di bumi ini, termasuk di Banyuwangi. Manusia pertama sudah percaya Yesus. Manusia kedua belum percaya Yesus. Benar nggak? Kemanapun saudara pergi, semua dibagi hanya dua. Ada yang sudah percaya, ada yang belum percaya. Yang sudah percaya disebut gereja. Yang belum percaya kita sebut dunia. Ya, kemanapun saudara pergi seperti itu. Jadi manusia itu hanya dibagi dua saja. Yang sudah percaya gereja, yang belum percaya dunia. Nah, makanya untuk tubuh Kristus ini kepentingannya bagi gereja. Bagi orang yang sudah percaya. Kita katakan pagi hari ini kita semua adalah orang percaya. Amin. Kita semua adalah gereja. Nah, berarti tugas kita di tengah gereja ini mengadakan satu pemulihan. Sebagai orang percaya, kita ini harus mengadakan pemulihan. Kita ini harus mau dipulihkan. Apa yang harus diadakan pemulihan di dalam gereja? Sesuai kehendak Kristus, kita harus mengadakan namanya pemulihan tubuh Kristus. Makanya seluruh gereja Tuhan itu harus mengalami pemulihan. Tapi tadi ya, bukan pemulihan ekonomi kita, bukan pemulihan kepentingan kita, tapi pemulihan untuk tubuh Kristus. Nah, nanti bagian yang kedua adalah pemulihan amanat Kristus. Ada yang harus dipulihkan di tengah-tengah dunia itu, saudara. Apa yang dipulihkan di tengah dunia, di luar gereja? Yaitu namanya amanat Kristus. Nah, kalau dua ini sudah dipulihkan, tubuh Kristus sudah dipulihkan, amanat Kristus sudah dipulihkan, artinya sempurna, maka Tuhan tidak akan tinggal lagi di surga. Dia akan menjemput kita dan kita akan penuh kemuliaannya. Nah, maka saudara, dua ini yang harus menjadi konsentrasi pemulihan kita sebagai gereja Tuhan. Boleh teruskan? Nah, sekarang saudara, cara kita memulihkan tubuh Kristus. Nah, maka saudara dan saya ini saya punya beban sekali. Saya khotbah kemana-mana supaya gereja itu mengalami pemulihan. Saudara jangan hanya menjadi warga gereja yang datang hari Minggu, duduk, datang, diam, pulang. Nanti Tuhan gak mencapai tujuannya untuk gereja saudara. Gereja itu harus jadi tubuh Kristus. Saya berharap kita ini semua ini menjadi tubuh Kristus, membangun tubuh Kristus. Karena Kristus itu kepala kita. Kristus itu kepala, dan yang dibutuhkan kepala adalah tubuh. Makanya kita semua ini umat Kristus harus menjadi tubuh bagi Kristus. Amin. Yang diperlukan kepala itu hanya tubuh, saudara. Karena kalau kepala nggak ada tubuhnya, itu mengerikan. Kalau di Kalimantan itu namanya hantuen. Hantuen itu kepala terbang tanpa tubuh. Saudara pernah ngopi sama orang punya kepala nggak ada tubuhnya? Saya kira kalau malam-malam kita ketemu kepala nggak ada tubuhnya, kita lari, saudara. Ini nggak normal ini. Ya, makanya Kristus itu kepala yang dibutuhkan tubuh. Dia mau semua orang percaya itu menjadi tubuhnya.
membangun tubuh bagi dia. Nah, kita perlu tahu cara untuk memulihkan tubuh Kristus. Ya, cara untuk kita membangun tubuh Kristus. Saya harap saudara kita semua ini ya, tanpa terkecuali. Karena ini bukan hanya tugas pendeta, tapi ini tugas seluruh orang percaya. Kita sama-sama bangun tubuh Kristus. Mari kita buka ayat dari Efesus 4, Bapak Ibu. Efesus pasal 4 ayat 16. Saya menemukan ini adalah cara paling sempurna dalam membangun namanya tubuh Kristus. Ya, ini adalah cara paling sempurna. Jadi saudara dan saya hari ini supaya kita masuk dalam pemulihan tubuh Kristus, supaya gereja kita menjadi tubuh Kristus, dan Kristus sebagai kepala akan dipermuliakan. Kalau gereja kita nggak jadi tubuh Kristus, maaf saudara, gereja kita itu tidak seperti menjadi jawaban untuk Tuhan. Ya, makanya kumpulan gereja, kumpulan orang percaya itu harus jadi tubuh Kristus. Mari baca saudaraku. 2, 3, silakan. Ya, yang rapi tersusun. Menerima pertumbuhannya. Ya, saya menemukan di Alkitab ini ayat yang paling ideal yang membangun tubuh Kristus. Nah, kembali kepada slide. Dari ayat ini saudara, ada 4 unsur yang harus kita pahami. Saudara dan saya sudah menjadi tubuh Kristus, sudah menjadi pembangun tubuh Kristus, sudah menyenangkan Tuhan. Kalau 4 unsur ini tertanam dalam diri semua pribadi kita. Unsur yang pertama ditulis adalah saling menerima. Makanya sesama anggota jemaat, sesama orang percaya. Bahkan ini sebenarnya lintas organisasi. Bahkan kepada orang percaya di organisasi lain, kita harus kembangkan itu spirit saling menerima. Makanya saudara semua di tempat ini jangan punya spirit saling menolak. Ya, saya berharap saudara hari ini tidak ada satu orang pun di sini yang Anda tidak inginkan dia ada. Ya, jadi jangan sampai kita kalau ngelihat si itu, ngelihat si ini, ngapain sih orang ini ada? Wah, ini berarti kita masih ada ganjelan, ini berarti masih ada mangkel. Ya, karena spirit yang harus terjadi dalam membangun tubuh Kristus, kita itu mau saling menerima. Maka kembangkanlah roh, kembangkanlah sikap, kembangkanlah spirit mau menerima. Saya tahu saudara, menerima itu gampang kalau ada kesamaan. Makanya biasanya kalau orang ada kesamaan, itu mudah kompak, mudah akrab, bahkan jadi sahabat. Ya, sama-sama, apalagi kalau alumni, sama-sama alumni sekolah ini, itu biasanya kompak tuh. Ya maaf juga nih, sama-sama orang Batak. Contohnya, saya kan orang Batak, itu biasanya tuh mudah kompak. Makanya saya kalau KKR kemana-mana banyak itu, nanti datang ya KKR. Kenapa? Pengkhotbahnya orang Batak. Itu orang Batak suka datang tuh, karena ada kesamaan, sama-sama Batak. Walaupun sering saya bilang, Anda jangan datang karena saya orang Batak. Nanti Anda rasakan hadirat Batak. Dan hadirat Batak nggak mengubahkan. Datanglah karena Yesus, maka kita rasakan hadirat Tuhan Yesus. Jangan orang Chinese datang karena pengkhotbahnya orang Chinese. Nanti yang saudara rasakan hadirat Chinese. Ingatnya Puyung Hai, Capcai, Barongsai, saudara. Hadirat Chinese nggak mengubah kita. Yang mengubah kita hadirat Tuhan. Maka datanglah karena Tuhan. Amin. Tapi kalau ada kesamaan, itu mudah menerima. Ya sama-sama orang kaya. Itu kalau sama-sama orang kaya, gampang kompak. Ya sama-sama punya mobil, itu gampang kompak. Tapi kalau orang kaya ketemu orang miskin, ini kalau nggak ngerti tubuh Kristus, susah kompak. Ya, coba kalau kita retreat, ini kita mau retreat ya, sumbangan satu keluarga 2 juta. Kalau sesama orang kaya, gampang, ya udah 2 juta. Buat orang miskin 2 juta itu, dia bisa komplain saudara. Dia bisa bilang, Pak jangankan 2 juta, 200 ribu aja susah kami. Ya, jadi sesama orang kaya itu gampang
Sebaliknya, kalau sesama orang miskin juga gampang kompak. Ya. Saya dulu anak saya agak aneh dia. Anak saya yang tadi saya bilang udah bekerja, itu sering juara umum, juara kelas. Ya. Lalu saya bilang, Tasya kan juara umum. Iya Pak. Kamu harus duduk satu bangku dengan temanmu yang paling bodoh. Mana temanmu yang paling bodoh harus berakrab, temenan satu bangku. Anak saya komplain. Dia bilang, Pak, kalau sama orang bodoh itu susah nyambung, Pak. Memang benar, saudara. Orang pintar kalau ketemu orang bodoh, itu lebih berat daripada ketemu setan, saudara. Kalau ketemu setan, kesurupan, diusir, 5 menit setannya lari, dia bebas. Ketemu orang bodoh, itu 5 tahun bisa nggak beres. Bahkan bisa 50 tahun, saudara. Dia bilang, Pak, kami itu biasanya juara kelas 1A dengan 1B dengan 1C, itu kami bikin grup. Itu namanya eksekutifnya siswa. Jadi orang pinter itu temenannya sama orang pinter, Pak. Tapi saya bilang, enggak, kamu sama orang bodoh aja. Berbeda sama yang lain. Ya sudah, taat papa katanya. Duduklah satu bangku dengan temennya yang paling bodoh. Ini memang bodoh, orang tuanya sering dipanggil oleh guru. Karena anak ini nilainya selalu jelek. Begitu akrab dengan anak saya, begitu temenan. Dan kemudian tiap sore mamahnya antar anak ini ke rumah kami. Jadi Tasya jadi sahabat sekaligus jadi guru les. Akhirnya Tasya mulai ajarin anak ini. Mulai ajarin, datang ke rumah kami hampir tiap hari diajarin. Nilainya mulai membaik. Orang tuanya itu saudara berterima kasih banget. Terima kasih Tasya, gara-gara kamu tante nggak dipanggil lagi ke sekolah. Tante nggak malu lagi. Nilai anak ini membaik. Nah setelah nilai anak ini membaik, bagus. Lalu saya bilang, Tasya seneng nggak? Iya Pak, seneng. Ternyata Tasya itu bisa ya jadi berkat. Walaupun nggak lewat uang, Tasya bisa ajarin. Saya mau bilang sama saudara, sukacita itu ada 2. Sukacita dari kenyamanan atau sukacita dari nilai. Kita itu sebenarnya tidak menikmati sukacita dari kenyamanan. Tasya kalau temenan sama teman-teman yang pinter, ya pasti nyaman. Itu kayak orang kaya, bikin grup orang kaya. Mereka makan mahal-mahal, pasti senang, ketawa-ketawa, hahaha, hihihihi. Itu senang dari kenyamanan. Itu sukacita dunia. Tapi Tasya, dia senang karena dia punya nilai sama temennya. Dia mengajari temennya. Itu juga bikin senang. Ayo saya tanya saudara, makan sama orang kaya yang akrab, sama-sama kaya, ketawa-ketawa, senang gak? Senang. Tapi kalau saudara menolong orang miskin sampai dia jadi kaya, senang juga gak? Senang juga. Nah sekarang pertanyaannya, kesenangan mana sebenarnya yang rohani? Kesenangan mana sebenarnya yang harus kita miliki? Harusnya kita senang, kita sukacita bukan dari kenyamanan. Kita sukacita dari nilai. Makanya buatlah kita bernilai. Ada amin? Ya. Makanya mari kita saling menerima walaupun kita tidak sama. Ya, karena kita ini harus bersatu, bukan berseragam. Ya, kita bukan kayak ayam negeri yang berseragam. Kalau berseragam itu gak ada bedanya. Kita ini bersatu. Kalau bersatu itu kayak tubuh. Ini beda semua. Mata sama kaki saudara beda. Tapi dia mau bersatu. Gereja memang bukan berseragam. Gereja itu harus bersatu. Saudara nggak perlu pakai gaya ngomong kayak gaya saya. Nggak perlu. Ini makanya ini rohani ini. Kita ini kan nggak berseragam ini. Bajunya aja beda-beda. Kalau yang sebelah dia berseragam saudara. Bajunya mesti sama. Ya, kiblatnya sama. Kalau gereja itu enggak, beda-beda. Kita semuanya beda. Karena kita bukan berseragam. Kita bersatu. Ya, tapi kita akan sulit menerima orang yang berbeda dengan kita. Ya, beda warna kulit, beda suku, beda status ekonomi, beda jabatan, beda pendidikan. Kita sulit menerima orang yang berbeda dengan kita. Tapi sekali lagi, demi tubuh Kristus, mari kita semuanya mau saling menerima. Jangan mudah menolak orang. Ya, kenapa kita saling menerima? Karena tadi dikatakan, semua kita datang dari Kristus. Daripadanya lah seluruh tubuh.
Jadi kita semua ini datang karena Kristus, kita semua selamat karena kasih karunia Kristus, kita semua ada karena Roh Kristus yang menarik menyatukan kita di tempat ini. Jadi kita belajar menerima orang karena kita tahu aku selamat karena Kristus, dia juga selamat karena Kristus. Jadi jangan perbedaan-perbedaan membuat kita menolak orang, mudah menolak orang. Mari kembangkan saling menerima, bahkan dengan organisasi lain. Nah, yang kedua, saudara, cara membangun tubuh Kristus, selain saling menerima, kita mau tersusun. Ya, tadi dikatakan bahwa yang rapi tersusun. Nah, makanya kedua, saudara dan saya harus mengalami pemulihan. Mari susun diri kita. Ya, gereja itu bukan ditumpuk, tapi disusun. Kesatuan yang benar itu bukan ditumpuk, tapi disusun. Karena kalau ditumpuk itu jadinya gudang rohani. Saya nggak mau gereja ini jadi gudang. Jangan sampai gereja saudara di mata Tuhan itu bukan rumah Tuhan, tapi gudang Tuhan. Maksudnya apa gudang Tuhan? Orang-orangnya ada, tapi nggak tersusun. Coba saudara kalau punya gudang, semua barang ada di gudang, tapi ditumpuk. Ya, gedung ini kenapa tidak jadi gudang, ini jadi rumah? Karena disusun. Makanya kesatuan yang benar, kesatuan yang disusun. Sama dengan tubuh kita ini kan tersusun. Mata di mana, mulut di mana, telinga di mana, tangan di mana, kaki di mana. Bisa nggak kalau tubuh kita ini ditumpuk? Bisa. Potong lehernya, potong tangannya, potong kakinya, karungin. Itu juga menyatu. Yang kita sebut seringkali mutilasi. Itu jadi satu karung tuh. Tapi nggak ada tubuh. Makanya kesatuan yang benar bukan ditumpuk, tapi disusun. Gereja yang benar bukan hanya punya jemaat. Saudara datang ibadah jadi jemaat. Saudara baru punya potensi menyenangkan Tuhan, tapi belum. Kalau saudara hanya ditumpuk di sini, tidak disusun, gereja ini nggak jadi tubuh Kristus. Gereja ini jadi gudang Kristus. Makanya adanya jemaat itu belum mencapai target. Kita ini baru ada bahan-bahan. Sama dengan saudara mau bikin rumah, datengin kayu, datengin semen, datengin keramik, datang semua. Rumah udah ada belum? Belum. Sampai kayunya dipotong, jadiin pintu, jadiin jendela, semennya diaduk, jadikan dinding, besinya diikat, jadikan tiang. Jadi semua bahan itu harus mengalami proses. Harus diolah. Saya harap saudara mau diolah di gereja. Amin. Bisa lebih keras aminnya? Ya, jangan saya semangat sendiri di gereja saudara. Ini gereja saudara kok saya yang semangat. Orang ke gereja itu bagus, tapi nggak cukup. Saudara kalau hanya ke gereja tanpa disusun, saudara belum menyenangkan Tuhan. Sama saja tadi, saudara punya semua bahan, nggak diolah. Saudara nggak pernah punya rumah. Makanya bahan-bahan itu semua harus diolah. Sama dengan saudara dan saya, bergereja yang benar itu bergereja yang mau diproses. Bergereja yang benar, bergereja yang mau dibentuk. Sampai Anda disusun. Jadi ke gereja itu mentalnya jangan, oh gereja karena hari Minggu. Gereja yuk supaya nggak dibesuk pendeta, malu. Nggak begitu cara bergereja menurut umat Kristus. Bergereja itu kita mau bangun tubuh untuk kepalaku. Kita ini punya kepala. Dan kita diselamatkan jadi tubuh. Maka saudara harus mau diolah, mau dibentuk, mau diproses. Jangan keras hati, jangan sombong. Supaya kita bisa tersusun. Kalau kita dibentuk, diproses, tujuannya apa? Supaya kita sampai menemukan potensi.
Karena semua tubuh ini disusun berdasarkan potensi. Katakan potensi. Lebih keras, potensi. Semua penyusunan itu, jadi maksudnya saudara belajar firman, saudara didoakan, sampai saudara bisa menemukan potensi diri saudara. Ya, makanya semua penyusunan ini berdasarkan potensi. Ya, rambut di kepala kita itu mahkota, potensinya itu keindahan. Ya, makanya maaf nih kalau saudara udah nggak punya rambut, ya udah kurang indah. Ya, makanya biasa ibu-ibu itu kan yang indah itu rambutnya. Ya, sampai ibu-ibu banyak yang takut pakai helm. Kenapa? Takut rambutnya rusak. Ya, saya pikir bagus juga. Saya setuju ibu-ibu takut rambutnya rusak pakai helm. Itu berarti semua imannya punya mobil. Ada amin? Iya, jadi kalau ada istri-istri saudara seneng pakai helm, bilang, "Mak, jangan seneng, Mak. Karena kalau mama seneng pakai helm, kita naik motor terus." Jadi tolong ibu-ibu bilang sama suami, "Pak, rambutku rusak, Pak." Biar suaminya bergumul, semua punya roda 4. Ada amin? Rambut itu mahkota, makanya di atas. Ya, mata itu di atas depan karena mengarahkan. Potensi mata itu kan mengarahkan. Coba kalau mata saudara di pundak, kayak udang kita. Gimana Anda jalannya? Jalan mundur kita. Puji Tuhan mata kita di depan. Katakan amin. Telinga kita di samping karena untuk mendapat input. Sehingga kita bisa dapat input dari kanan, dari kiri. Tapi tentu input yang rohani. Ya, tangan kita di tengah, kiri kanan. Kenapa Bapak Ibu? Karena tangan itu potensinya bekerja. Ya, bayangin kalau tangan kita keluarnya dari ubun-ubun. Gimana Anda bekerja? Masa Anda ibu-ibu mau goreng ikan pakai kepala begitu? Saya kira leher saudara langsung pegel semua. Ini semua harus tepat potensinya. Katakan amin. Amin. Kenapa kaki itu di bawah? Karena tulang kaki itu menopang paling kuat. Jadi semua kesatuan tubuh kita ini tersusun, disusun. Maka saudara harus mau diajar, mau dibentuk. Sampai setiap orang tahu potensinya. Wah, potensi kita itu saudaraku ada 3. Potensi panggilan, potensi karunia, potensi talenta. Panggilan dan jawatan itu sama. Ada 5 panggilan, ada 9 karunia, ada talenta bakat tanpa batas. Saya mau tanya saudara, saudara tahu nggak jawatan saudara? Saudara tahu nggak karunia saudara? Saudara tahu nggak talenta saudara? Banyak jemaat itu nggak tahu. Kalau ditanya, "Pak, tahu nggak jawatannya apa?" Nggak tahu, Pak. Bapak taunya apa? Oh, nanti hari Minggu ibadah, hari Selasa ada doa, hari Sabtu ada latihan. Tahu nggak karunianya apa? Nggak tahu saya. Taunya apa? Minggu itu ibadah, Selasa itu ada doa. Banyak orang Kristen itu tahu jam-jam ibadah, tapi nggak tahu materi ibadah. Saya mau bilang sama saudara, anak sekolah yang pintar itu bukan tahu jam sekolah, tapi tahu ilmu dari sekolah. Amin. Saudara kalau hanya tahu jam-jam ibadah, tapi nggak tahu ilmu ibadah, saudara gagal beribadah. Ibadahnya tahu hari Minggu jam 8, nanti hari Selasa jam sekian. Kita tahu jam sekolah, tapi kita nggak tahu materi sekolah. Harusnya makin sekolah, makin pintar, makin ke gereja, makin tahu potensi. Ya, dan saya percaya setiap orang kita Tuhan berikan potensi. Ada amin? Ya, potensi panggilan. Apakah saudara itu penginjil? Apakah saudara itu guru, nabi, rasul, atau gembala? Ya, saudara mesti tahu apa panggilan saudara. Tahu karunia saudara. Apakah lewat saudara itu banyak kesembuhan, banyak nubuatan, banyak hikmat, banyak pengetahuan, atau apa? Ya, atau bakat. Apa bakat saudara? Artinya, mari kita semua tersusun. Kalau kita sudah tahu potensi kita, maka kita susun di sana. Oh, aku ini pintu, ya jadi pintu. Aku ini jendela, jadi jendela.
Aku ini mata jadi mata. Aku ini mulut jadi mulut. Aku ini kaki jadi kaki. Ya, mari kita susut diri kita di sana. Sehingga setiap orang itu nggak ada yang buta, nggak ada yang serabutan. Tapi kita semua tahu persis apa spesifikasi kita. Itu caranya bangun tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi nanti kita tahu potensi kita susun. Dan yang ketiga saudara, cara bangun tubuh Kristus, kita mau diikat. Ya memang saudara, 4 unsur ini, 2 untuk diri kita, 2 untuk orang lain. Cara bangun tubuh Kristus itu untuk diri kita tersusun dan menghebat. Untuk orang lain kita mau menerima dan diikat. Jadi kita semua ini harus mau diikat. Diikat satu dengan yang lain. Jangan terlepas. Ya, bahkan semua orang Kristen itu harus mau diikat. Karena tubuh kita ini juga diikat. Apa yang ikat tubuh kita? Urat dan tulang. Bangunan ini diikat. Ini di dalamnya ini ada besi ini. Tapi nggak kelihatan. Karena ikatan kita bukan di luar. Ikatan kita di dalam. Di dalam roh. Dalam hati. Amin. Air yang dalam bisa diukur. Hati orang siapa? Yang tahu. Banyak orang tidur di ranjang yang sama, mimpinya berbeda. Jadi satu gereja tidak menjamin satu hati. Anda duduk bersebelahan tidak menjamin satu hati. Bahkan saudara sekarang melihat saya berkhotbah, belum tentu kita satu hati. Jangan-jangan dalam hati saudara, kapan orang ini berhenti? Itu kan gak satu hati. Saya sih berharap semua pendengar ini satu hati, amin. Ya, kalau kita satu hati, Anda dengarkan, bahkan Anda doakan. Tuhan, biarlah hikmat firman-Mu. Saudara kalau lihat pengkhotbah sambil doa, tambahkan hikmat untuk pengkhotbah ini Tuhan, supaya kami dapat mutiara firman. Jangan Anda dikhotbahin sudah mangkel, udah jengkel, waktu lewat dikit sudah marah. Doakan pengkhotbah saudara. Saya kalau mendengar orang berkhotbah, saya doakan, tambahkan dia hikmat Tuhan. Karena kalau hikmat datang dari pengkhotbah, saudara pulang membawa hikmat Tuhan. Ya, tapi kalau pengkhotbahnya nggak bisa mikir, saudara pulang bawa nanti. Karena nasib jemaat itu kan tergantung pengkhotbah. Makanya dibilang hormati pengkhotbah 2 kali lipat. Bahan bakar khotbah ini nggak keringat, ini darah. Hormati pengkhotbah saudara. Berkhotbah itu bensinnya darah. Jadi kami yang berkhotbah ini berbagi darah sama saudara. Karena kami capek fisik, capek pikiran. Kami berbagi darah, Anda tidur. Itu dosa besar. Orang sedang berbagi darah, Anda sepelekan. Anda anggap kami radio rusak. Anda berdosa sama Tuhan. Paulus bilang, kenapa dibilang? Hormati pengkhotbah 2 kali lipat. Kenapa? Karena pengkhotbah itu nggak gampang. Kadang orang pikir, wah khotbah kan enak, tinggal ngomong. Coba Anda di sini, pengen tahu 1 jam. Kadang orang itu nggak ngerti konsep. Ya, jadi ketiga mari kita mau diikat. Diikat dengan urat, dengan tulang. Artinya apa? Urat itu mengalirkan kehidupan, tulang itu mengalirkan kekuatan. Jadi satu dengan yang lain, jangan saling membunuh. Jangan saling menyakiti, mari saling beri kehidupan. Beri kehidupan, bila perlu saling memberi beras biar hidup. Kalau Anda kelebihan beras, kasih sama yang kurang beras. Memberi hidup. Amin. Dan juga menguatkan, yang lemah itu dikuatin. Jangan yang kuat dilemahkan. Jadi mari kita berikan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Bersukacitalah kalau teman kita kuat. Nggak usah berebut kemuliaan. Jangan tersinggung kalau orang yang dipuji. Biasa aja. Tapi kalau orang nggak mau diikat, ada orang lain yang dipuji, wah dia marah. Kenapa yang dipuji kok dia? Emang kita mau cari kemuliaan apa? Mau mencuri kemuliaan kan? Hanya Tuhan yang dipermuliakan. Saya pun berkhotbah hari ini ya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena saya lebih hebat khotbah dari saudara. Amin. Melihatnya itu harus seperti itu. Kita nggak berebut apapun di gereja. Kita nggak berebut puji-pujian, tampil depan orang. Nggak begitu. Kita harus mau diikat. Ya, makanya mari saling menghidupkan, saling menguatkan. Ya,
Pas hari raya besar ada satu keluarga punya anak 12. Karena anak 12 banyak orang kirim makanan. Janda jemaat lain ada janda tua, hanya hidup sendiri. Karena orang pikir, oh aku ini janda hidup sendiri, gak punya anak. Banyak orang juga kirim makanan. Yang anaknya 12 banyak makanan, yang janda sendiri banyak makanan. Lalu janda ini berpikir, wah keluarga sana anaknya 12, mungkin makanannya kurang. Saya mau bagi makanan saya. Sehingga dia bungkus sebagian, dia mau kasih sama yang jemaat satu gereja. Anaknya 12. Yang anaknya 12 berpikir juga, kita mungkin banyak dikasih karena anak kita banyak. Itu janda mungkin gak ada yang ngasih. Kita mau bagi sebagian. Akhirnya dia bungkus sebagian. Akhirnya mereka pergi bersama ketemu di jalan. Mau kemana bu? Oh mau kasih makanan buat ibu janda. Ibu janda mau kemana? Saya mau kasih makanan juga buat keluarga ibu. Akhirnya mereka tukeran makanan di jalan. Saudara, kalau menguatkan orang itu nggak rugi. Amin. Karena kalau kita menguatkan orang, kita jadi kuat. Saudara tahu, orang yang menjelekkan sama hilangnya dengan orang yang dijelekkan. Jadi kalau saudara menjelekkan orang, saudara akan terhilang sama dia. Dua-dua akan terhilang. Cuman yang Anda jelekkan pertama hilang, lama-lama Anda ikut hilang. Tapi kalau saudara menguatkan orang, sama-sama akan jadi kuat. Sama-sama akan didapatkan. Jadi jangan takut untuk memberi kekuatan. Jangan takut memuji orang. Jangan takut memberikan penghargaan kepada orang. Kita tidak berebut apapun di gereja. Biarlah semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, mari mau saling diikat. Itu cara kita bangun tubuh Kristus. Ya, dan yang terakhir saudara adalah saling menghebat. Tadi dalam panggilan, dalam potensi, jangan stagnan, menghebat. Apapun potensi saudara, apapun bidang saudara. Ya, kalau saudara penginjil, saudara tahu panggilannya penginjil, makin hebatlah jadi penginjil. Ya, sama dengan dokter, ya menghebat. Awalnya bangun puskesmas, lama-lama rumah sakit. Kalau kita dosen, jadi dosen yang menghebat. Awalnya bangun TK, lama-lama mempunyai universitas. Kalau kita jadi petani yang hebat. Awalnya punya satu lahan, lama-lama punya perkebunan. Saya percaya kalau semua di sini jemaat menghebat, pasti gereja kita akan turut menghebat. Ya, jadi kalau ya tepuk tangan untuk Tuhan kita saudara-saudara ya. Ya, jadi kalau ada gereja tidak menghebat, itu tandanya jemaatnya nggak menghebat. Maka pastikan gereja kita dalam doa menghebat, dalam daya menghebat, dalam dana menghebat. Kalau jemaat kita menghebat, gereja otomatis akan menghebat. Jadi 4 unsur bangun tubuh Kristus ya Bapak Ibu. Kita harus saling menerima, saling tersusun, mau saling diikat, dan terakhir kita menghebat. Kalau Tuhan izinkan satu hari saya akan bahas yang kedua, bagaimana penuntasan amanat Kristus. Tapi hari ini biarlah pemulihan tubuh Kristus boleh terjadi di tengah kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian tadi, manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renung setiap waktu, nyanyian pujian
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renung setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari angkat tangan bersama-sama, katakan inilah